Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 89, teksnya ayat 20 sampai 38. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 30. Tuhan telah mengurapi Daud dengan minyaknya yang kudus. Ia menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 38. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratnya dan mereka tidak hidup menurut hukumnya, ia akan menghukum mereka, tetapi ia tidak akan melanggar perjanjiannya. Kesimpulan hari ini, Tuhan berbicara dalam penglihatan, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Aku telah mendapat tahu dan telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, dan janjikan akan meneguhkan dia dengan tangannya. Musuh tidak akan menyikapnya. Dia akan meninggikan tandungnya dengan kesetiaannya dan kasihnya, sehingga Daud memanggil Tuhan Bapakku, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Namun jika anak-anaknya meninggalkan Tauratnya, akan membalas pelanggaran mereka dengan gadanya. Tetapi kasih setianya tidak akan jauhkan daripada mereka, dan anak cucunya akan ada selama-lamanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, Daud, hambanya. Ia meninggikannya dari antara bangsa. Ia mengurapinya dengan minyaknya. Tangannya tetap dengan dia, lengannya meneguhkan dia. Tuhan akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kedua, ia adalah Bapa, Allah, dan gunung batu keselamatan bagi kita. Ketiga, Tuhan akan menghukum anak-anaknya yang meninggalkan Tauratnya, tetapi ia tidak akan melanggar perjanjiannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud adalah seorang pahlawan, seorang pilihan, dan hambanya. Kedua, musuh tidak akan menyerap orang pilihannya, dan orang curang tidak akan menindasnya, sebab Tuhan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan ia akan membunuh orang-orang yang membencinya. Ketiga, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan matanya, seperti bulan yang ada selama-lamanya. Kemudian aplikasinya. Pertama, memuji Tuhan yang meninggikan orang-orang pilihannya. Kita harus memuji Tuhan. Tuhan tetap meninggikan kita sebagai orang pilihannya. Kedua, jangan merasa takut menghadap musuh, sebab Tuhan akan menghancurkan dan membunuh mereka yang melawan orang pilihannya. Jangan takutnya, tetap mengatasi mereka. Ketiga, mengajar ketetapan Tuhan kepada anak-anak, supaya mereka tetap hidup sebagai umat pilihannya. Kalau kita tidak mengajar, mereka pasti akan berjalan jalan yang lain. Pada waktu itu mereka pasti akan dihukumnya. Janganlah begitu, kita harus mengajar. Akhirnya praktik hari ini memanggil Tuhan sebagai Bapa, Allah, dan gunung batu keselamatan, dan menguatkan orang-orang yang sedang merasa takut dalam kesulitan. Memang Tuhan tetap menyertai, dan Yesus Kristus pun juga tetap menyertai. Kita bisa melayani untuk merekanya dan menguatkan merekanya di dalam kekuatan Tuhannya. Kita bisa menjadi kuat dan kokoh hanya di dalam kekuatan Tuhan. Hari ini juga menguatkan orang-orang dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.